Oke, halo guys, masih di pantai Santa Marta di Kolombia, Amerika Selatan. Dan video kali ini saya ingin sharing tentang strategi investasi kalau kita mau jadi kaya ya. Jadi tujuan investasi itu kan simpel sebetulnya. Tujuan kita investasi itu kan supaya kita punya passive income. Nah, kemudian passive income ini kita akumulasi, kita gulung terus sampai kemudian kita bisa memiliki aset yang cukup untuk menghasilkan passive income untuk biayain gaya hidup kita. Sesimpel itu. Jadi kalau kita punya gaya hidup misalnya 100 juta sebulan, ya udah kita harus akumulasikan aset sampai dengan bisa menghasilkan 100 juta rupiah per bulan. Sesimpel itu. Harus mulai dari sekarang. Kenapa? Karena lawannya adalah waktu. Ingat loh, jadi prinsip dari investasi ini kan adalah menggulung hasilnya gitu kan. Kalau bahasa gaulnya itu bunga berbunga, tapi prinsipnya adalah menggulung hasil. Jadi ada hasil misalnya kita invest, ada hasil 100 ribu, ya 100 ribunya diinvest lagi, digulung lagi. Misalnya kita invest sejuta, dari sejuta itu menghasilkan 100 ribu. Ya 100 ribunya itu digulung, jadi investment kita jadi 1 juta 100 ribu. 1 juta 100 ribu itu menghasilkan misalnya 200 ribu. Ya udah kita gulung lagi 200 ribunya, jadi kita punya aset sekarang jadi 1 juta 300 ribu. Nah itu digulung terus, makin lama makin gede. Itu kayak apa namanya fenomena bola salju gitu ya. Jadi nanti hasilnya eksponensial gitu loh. Jadi awalnya kayaknya nggak ada apa-apa, cuman makin lama tiba-tiba naiknya banyak banget. Nah itu yang membuat orang kaya jadi makin kaya banget. Nah cuman gini, kalau misal kamu masih pemula gitu kan, kamu masih seorang pemula sekarang, apa strateginya? Kalau saya boleh sarankan ya, ini boleh kamu pakai, boleh kamu nggak pakai. Saya nggak bilang invest di mana, saya nggak bilang invest apa, invest berapa. Tapi secara umum yang mau saya share adalah strateginya. Kalau kita masih pemula, kita belum ngerti apa-apa, coba invest di banyak tempat, tapi dikit-dikit. Invest di banyak tempat dikit-dikit itu satu, bisa mengurangi resiko buat kita. Kedua, kita bisa dapat feel dari banyak investasi sekaligus, sehingga kita bisa tahu mana yang cocok buat kita, mana yang nggak cocok, mana yang kita suka, mana yang kita nggak suka, mana yang buat kita risky, mana yang buat kita aman. Itu akan jauh lebih baik. Jadi kita bisa mengakumulasi pengalaman, itu jauh lebih cepat. Kalau bahasa gaulnya itu learning curve namanya. Jadi kita belajar sebagai seorang pemula itu lebih cepat kalau kita diekspos dengan banyak investment. Jadi nanti gini loh, orang pintar karena dia pernah salah sebelumnya, gitu aja. Karena dia pernah karena dia pernah salah, dia tahu apa yang salah, akhirnya dia jadi pinter. Termasuk misalnya nanti kalau kemudian ketemu dengan investasi yang bodong gitu kan, kita nggak perlu takut dengan investasi bodong. Yang kita perlu takut adalah ketika kita tidak teredukasi, kita all in all out dalam sebuah investasi. Misalnya nih, ada sebuah investasi A misalnya, kita nggak ngerti, tapi karena kita tergiur dengan profit, akhirnya kita motor kita gadai, rumah kita gadai, pinjam uang dari sana sini karena mau ikutan, karena FOMO gitu kan, fear of missing out, takut ketinggalan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita nggak ngerti, ternyata itu lagi apes aja kena investasi bodong, ya habis duitnya. Sesimpel itu. Tapi bayangin gini, kalau misalnya ada sebuah investasi A yang tadi yang sebenarnya bodong gitu ya, tapi kemudian kita investasi 100 ribu doang, 100 ribu rupiah. Sedangkan budget investasi kita 1 juta. Tapi karena kita tidak masukin semua dalam satu keranjang, tidak masukin semua telur dalam satu keranjang, kita bagi-bagi, kita alokasikan. Jadi ada alokasi kecil yang ke dalam investasi ini, yang besarnya cuma 100 ribu. Ya udah, nggak ada masalah kan. Kalaupun nanti akhirnya bodong, kena scam, ya cuma 100 ribu, anggap aja uang belajar. Tapi dari sana kita jadi tahu, oh yang bodong itu yang kayak gini modelannya. Ya udah, nanti nggak akan kena lagi gitu loh. Nah, seiring berjalannya waktu, pengalamanmu bertambah, kekayaanmu bertambah, investmentmu bertambah, passive income bertambah, kita udah jadi makin tahu nih, oh ternyata yang bagus ini investasi yang kriterianya seperti ini loh, kriterianya A, B, C. Itu yang bagus. Ya udah, baru nanti begitu udah mulai berpengalaman, baru mulai fokus gitu. Makanya kalau kita lihat investor-investor yang besar, mereka fokus. Misalnya yang main properti, ya properti aja. Kenapa ya? Karena mereka udah dapet selah-selahnya. Awalnya mereka pasti nyoba juga tuh, ada saham lah, ada apa, mereka coba juga semua. Jadi
orang-orang yang bisa bilang, oh saya fokus di investasi properti, saya fokus di saham, saya fokus di reksadana, yaitu mereka-mereka yang udah pernah mengalami sebelumnya, coba sana sini, coba banyak tapi masing-masing dikit-dikit, dan akhirnya mereka tahu, oh yang cocok buat saya properti, oh yang cocok buat saya saham, oh yang cocok buat saya forex, macam-macam gitu. Jadi jangan sampai mindsetmu salah, berpikir bahwa oh kemarin saya dikasih tahu bahwa investasi emas itu yang paling bagus, saya mau all in di emas. Ya cocok buat yang ngomong, yang udah ngerasain. Ya mungkin dia udah coba yang lain-lain nggak cocok buat dia. Tapi kalau kamu ketemu sama orang yang memang expertise-nya saham, ya dia akan bilang, oh saham paling bagus, emas nggak bagus, properti nggak bagus. Ya karena dia udah mencoba semuanya, dan buat dia dapat unleh-nya, dia dapat feel-nya ya di saham, gitu aja. Nah, kamu gimana caranya biar dapat feel di satu investasi? Harus dicoba semuanya, gitu. Sama kayak kita SD, SMP, SMA belajar semuanya kan. Nanti SMA baru ada IPA, IPS. Nanti kuliah baru penjurusan yang lebih spesifik, sama. Tapi waktu kita SD, SMP, ya cobain semuanya. Cari minatnya di sana gitu loh. Investasi juga sama kok. Oke, jadi seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, kalau misalnya nanti kamu pengen gabung nih di komunitas Naik Level Indonesia, please silakan gabung, free, gratis. Itu ada linknya ya di description, nanti tinggal diklik aja. Nanti silakan bergabung, sekali lagi itu free, tidak dipungut biaya apapun. Kamu bisa tanya apa aja, bisa ngobrol-ngobrol, tapi please jangan tanya yang teknis. Misalnya gimana caranya desain di Canva, ya jangan tanya gitu loh. Jangan nanya misalnya gimana cara buka akun di Bibit, ya jangan nanya kayak gitu. Itu kan tinggal buka websitenya aja, semuanya ada. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.